Halo sahabat sehat, apa kabar nih? Semoga pada sehat aja ya. Nah, di sini aku Puspa nggak sendirian dan bakal ditemenin sama teman-teman aku nih. Ada Nadila sama Siwi. Halo Puspa, kenalin nih, namaku Nadila Zara Liandra. Halo Puspa, kenalin nama aku Galuh Gasari. Wih, apa kabar kalian berdua? Sehat kan? Semoga kalian sehat ya. Nah, jadi di sini kita tuh bakal bahas tentang topik yang seru nih. Wih, topik apa tuh? Jadi kita tuh mau ngomongin tentang kesehatan mental di masa pandemi. Ngomong-ngomong, sebelum kita bahas, kalian udah tahu belum tentang apa pengertian kesehatan mental? Aku tahu. Kesehatan mental itu kan ketika batin kita berada dalam keadaan tenang dan tentram. Bener gak sih, Pus? Betul-betul. Jawaban kamu benar banget, Nadila, 100 buat kamu. Wah, makasih nih. Oh iya nih, kalian tahu gak sih, kalau yang paling riskan terganggunya di masa pandemi ini tuh kita, yaitu pada seorang mahasiswa sama remaja. Hah, serius? Iya, kayak aku nih. Kena mental ditinggal doi ngelaprak. Ada-ada aja nih si Puspa. Gini nih, jadi menurut penelitian dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat, wih keren banget nih. Orang-orang yang sebelum pandemi memiliki lingkaran sosial yang rentan sama masalah psikis, dan itu semua kebanyakan datang dari remaja dan orang yang usianya 18 sampai 24 tahun. Terus, sebenarnya hubungan apa sih dari pandemi ke kesehatan mental? Boleh nih dibahas sama kamu, Nat. Gini nih, jadi pandemi COVID-19 ini kan udah jadi suatu penyebab baru munculnya stres kan? Soalnya kita tuh dihantui terus sama rasa ketidakpastian. Terus kan kita tuh juga harus nerapin social distancing sama isolasi. Belum lagi tuh stigma dari dan diskriminasi dari masyarakat tuh buat yang penderita COVID. Terus yang paling kasihan nih ya, ada yang ngalamin kesulitan ekonomi. Makanya pandemi itu punya banyak dampak sama kesehatan mental di Indonesia. Terus nih, adaptasi terhadap perubahan-perubahan kebiasaan ini nih yang jadi suatu tantangan baru. By the way, ngomongin ketidakpastian, berarti kayak misal kita di chat terus di ghosting gitu nggak sih, Nat? Wah, gimana sih kamu Puspa? Kayaknya pengalaman banget nih. Aduh, ketahuan banget ya. Tapi bukan gitu nih maksudnya. Jadi, ketidakpastian di sini tuh kita itu nggak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Terus kita juga nggak tahu apa kita itu sebenarnya udah terinfeksi atau bahkan malah kita tuh lagi terinfeksi. Oh, begitu ya. Kalau dipikir-pikir, iya juga sih. Terus, jenis stres apa aja sih yang biasa sering muncul di masa pandemi kayak gini? Ini nih, stres yang sering muncul selama pandemi itu ada tiga. Yang pertama, gangguan kecemasan. Kecemasan di sini tuh kecemasan yang berlebih sama situasi atau hal tertentu. Terus nih, yang kedua ada bipolar. Bipolar ini penderitanya bakal ngerasain fase euforia dan fase depresi secara bergantian tuh. Terus nih, yang terakhir ada mayor depresi. Jadi, mayor depresi ini tuh penderitanya itu nggak lagi ngerasa tertarik atau menikmati acara yang dulunya tuh malah dia suka. Biasanya kondisinya juga disertai sama rasa sedih berkepanjangan dan sebagainya. Ada juga nih untuk mahasiswa, biasanya tuh mereka bosen karena cuma di rumah aja, kuliah online dan tugas yang numpuk, iya nggak? Bener banget nih Siwi. Terus kira-kira apa aja sih yang bisa ningkatin resiko kesehatan mental? Nih, jadi berdasarkan penelitian, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resikonya. Yang pertama, buat yang cewek-cewek harus hati-hati banget nih, soalnya berjenis kelamin perempuan itu lebih rentan sama stres dan juga gangguan stres pasca trauma, atau biasa disingkat sebagai PTSD. PTSD sendiri memiliki kepanjangan yaitu Post Traumatic Stress Disorder. Nah, untuk yang berada di masa produktif kayak umur-umur 15-an sampai 50-an, kan sering banget nih nerima informasi dari sosmed, terus bingung nih yang mana yang mau didengar dan juga yang mana yang mau dipercaya. Hal-hal kayak gini nih yang bisa memicu stres juga loh. Nah, selanjutnya ada berpendidikan tinggi. Nah, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi ini juga rawan terhadap stres sebab
mereka itu lebih sadar sama kesehatan, terus mereka juga concern banget sama yang namanya ancaman kesehatan. Jadi lebih rentan terkena stres. Nah, selanjutnya ada kakak-kakak atau ibu bapak di luar sana yang masih kerja. Hati-hati ya, jaga selalu kesehatan fisik dan mentalnya dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Jangan lupa buat istirahat dan refreshing. Soalnya yang kayak begini-gini nih, ternyata bisa jadi salah satu faktor pemicu stres. Soalnya kan mereka kerja kayak berdiam di depan layar ataupun melakukan hal-hal yang monoton. Dan juga pasti ada kekhawatiran dari diri mereka masing-masing terhadap si COVID-19 itu. Jadi takut terinfeksi di tempat kerjanya. Nah, pada masa pandemi ini juga pasti kan juga banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan ataupun terpaksa meninggalkan pekerjaannya ataupun yang memiliki pendapatan yang berkurang dibandingkan sebelum pandemi. Pokoknya yang kayak ekonomi gitu deh. Nah, hal yang kayak gini-gini juga dapat memicu stres loh. Nah, yang terakhir itu apalagi yang rumahnya dekatan sama yang terinfeksi COVID-19 atau bahkan ada anggota keluarganya yang positif. Dan juga apalagi rumahnya itu berada di wilayah zona merah dari persebaran COVID-19 sendiri. Pasti di dalam diri mereka pasti ada kayak khawatir ataupun cemas yang berlebihan. Wah, berarti kita ini beresiko ya Puspa. Soalnya kita kan di usia produktif nih. Terus kita juga sering overthinking. Terus kalau kita dapat info dari sosmed tuh langsung bawaannya overthinking aja. Wih, betul banget, Nat. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya tanda-tanda adanya masalah kesehatan mental dalam diri kita itu kayak gimana bentuknya? Wah, apa tuh Puspa? Jadi, tanda-tanda masalah kesehatan mental buat anak-anak atau remaja itu biasanya ditandai kayak gampang marah, gampang nangis, terus mereka jadi susah buat dibujuk biar nurut, suka kebangun pas tidur di tengah malam, ngerasa kesepian gitu, ragu buat ngungkapin sesuatu, sering memukul benda-benda, menggigit, atau ngelakuin tindakan keras lainnya, sering terlibat pertengkaran dengan teman atau keluarga, dan juga yang terakhir ada agresif. Nah, kalau buat golongan orang dewasa atau usia lanjut, mereka tuh biasanya ngalamin kayak sering ngelamun, gak nafsu makan, kurang minat buat komunikasi sama orang lain, apalagi kayak via online kayak gini. Terus ada juga bingung melakukan aktivitas di rumah, sulit tidur, dan yang terakhir ada tidak dapat berpikir secara jernih. Nah, yang tadi aku sebutin itu cuma tanda-tandanya aja. Buat penyakit mental utamanya dan yang lebih dalamnya itu mungkin beda lagi. Jadi jangan sampai kalian melakukan self-diagnose. Kalau ngerasain adanya reaksi yang berlebih selain yang aku sebutin tadi, kalian bisa langsung pergi ke psikolog atau psikiater buat curhat dan juga konseling tentang bagaimana treatment yang akan dilakukan, yang pastinya kalian pasti didampingi oleh ahli yang mengetahui bagaimana masalah kesehatan mental. Nah, bener banget nih. Jadi kita jangan self-diagnose ya. Buat kalian yang suka halu sendiri atau suka khawatir sendiri kayak, duh, aku ini kena penyakit apa ya? Jangan, pokoknya jangan. Karena itu cuma nambah stres kalian aja. Mending langsung pergi ke psikiater atau psikolog deh. Terus kan sekarang banyak kok pelayanan mereka yang online juga, jadi nggak perlu keluar rumah. BTW, ternyata anak-anak sama orang dewasa tuh tanda stresnya beda-beda ya. Iya dong, soalnya kan perilaku manusia dalam respon sesuatu itu juga berbeda-beda loh, apalagi bagi golongan anak-anak maupun dewasa. Nah, untuk kita nih, kan kita mahasiswa ya, bisa di-spill nggak sih alasan kenapa kita menjadi golongan yang rentan terhadap stres? Ya, karena banyaknya tekanan tugas, dan waktu SMP dan SMA-nya tuh tugasnya nggak terlalu banyak. Tiba-tiba jadi mahasiswa tugasnya banyak. Jadi nggak kebiasaan gitu dengan tekanan-tekanan tugas yang terlalu banyak. Udah gitu nggak bisa ketemu temen sama dosennya, duduk cuma di depan layar aja. Dan komunikasi dan belajarnya pun serba online. Jadi ya bisa aja mahasiswa jadi stres. Aduh, iya juga sih. Aku juga ngerasain hal yang kayak gitu. Belum lagi bosen gitu nggak sih di rumah terus? Padahal kalau misalnya kita offline, biasanya kita main-main sama teman, atau bahkan biasanya kan ada acara kuliah gitu ya pas tatap muka.
Seru gitu deh pasti acaranya kalau offline. Tapi sekarang karena pandemi kita jadi online dan pastinya kita jadi sering di depan layar dan acara yang diadain tuh gak seseru yang offline gitu gak sih? Iya, bener banget. Sekalian curhat gitu ya, Puspa. Tapi tenang aja, aku punya tips untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Wih, apa aja tuh tipsnya? Yang pertama, kita harus nemuin pengalihan. Maksudnya tuh kita harus nemuin hobi yang bisa kita lakuin di rumah aja. Tapi yang paling penting, jangan cari doin lain ya. Cukup satu aja doinya. Aduh, bisa aja nih, Siwi. Terus ada juga nih yang kedua, kita harus jalin silaturahmi sama teman, keluarga, dan sahabat lainnya. Misalnya pakai Zoom, MS Teams, atau Skype juga bisa. Masih banyak lagi loh platform yang menyediakan kita untuk video call sama teman, sahabat, dan keluarga. Wih, dari kamu ada lagi nggak nih tips lainnya? Ada dong. Yang ketiga, kita harus bijak dalam menerima informasi tentang COVID-19. Jangan mudah termakan hoax. Ntar nanti jadi pusing sendiri loh menerima informasinya. Dan yang terakhir, kita harus nerapin pola makan hidup sehat, biar kita tetap sehat sampai akhir pandemi ini. Wah, aku jadi belajar banyak nih. Makasih banyak ya tips dan info keren dari Nadila dan juga Siwi. Bermanfaat banget nih informasinya. Tapi sayangnya sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini udah selesai. Aduh, gak berasa banget gak sih? Oke deh, sekian dari kami ini Pod. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.